Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamashiach, Bapak Ibu peserta sekolah tinggal kitab. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 133. Matius pasal 13 ayat 54. Yesus di Nazaret membuat mujizat-mujizat. Yesus ini kampung halamannya di Nazaret ya, walaupun lahirnya di Bethlehem. Bethlehem masih gedean dari Nazaret. Nazaret lebih kecil ya. Ayat 55. Orang-orang Nazaret kenal dong siapa itu Yesus ya. Yesus khotbah ya, berapi-api dengan penuh kuasa ya. Banyak membuat mujizat tadinya. Terus orang-orang Nazaret itu dengar ini Yesus di mana-mana buat mujizat. Tapi kan namanya orang kampung halaman kan tahu ya. Ayat 55, mereka kenal siapa Yesus. Matius 13 ayat 55. Anak tukang kayu. Yesus sendiri selain anak tukang kayu, Yesus juga tukang kayu. Markus 6 ayat 1. Yesus itu tukang kayu, Yusuf juga tukang kayu. Lalu Yesus itu punya saudara. Saudaranya Yakobus, Yusuf atau Yoses, Simon, Yudas, dan saudara-saudara perempuan. Ibunya bernama Maria. Kuisnya, berapa anak Maria? Berapa anak Maria? Linknya Lukas 2 ayat 7. Yesus adalah anak sulung Maria. Jadi berapa anak Maria, anak kandung Maria? Karena Yesus itu anak sulung, pasti punya adik ya. Berapa adiknya ya? Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh di penggal kepalanya oleh suruhan dari Raja Herodes. Kuisnya, apa alasan Herodes membunuh Yohanes Pembaptis? Padahal Herodes tahu Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Linknya Matius 14 ayat 10 ya. Itu jawabannya di situ ya. Oke. Sekarang Matius pasal 15 ayat 9. Yesus ngomong gini, percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Linknya Markus 7 ayat 7. Saudara-saudara, orang Israel itu kan tadinya menjalankan Taurat, lalu bergeser menjalankan Talmud. Talmud itu adalah adat istiadat perintah manusia. Ya. Ayat 10 Matius 15 ayat 10, bukan yang masuk mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kuisnya, apa maksudnya ayat ini? Taurat iman diganti dengan Taurat fisik diganti dengan Taurat iman. Linknya Yeremia 31 ayat 32 sampai 33. Matius 15 ayat 24. Yesus hanya diutus untuk domba-domba Israel. Ini kan yang sering digagal pahami dari luar sana. Siapa bilang Yesus itu untuk seluruh dunia? Yesus cuma diutus untuk domba-domba Israel ya. Kuisnya, benarkah begitu? Jawabannya baca ayat 28 ya. Apakah perempuan yang di luar Israel itu akhirnya mendapat kesembuhan? Kalau iya berarti salah yang mengatakan Yesus hanya untuk Israel. Yesus itu juru selamat untuk seluruh dunia ya. Matius pasal 16 ya, ayat 13. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Lalu kuisnya, siapa itu anak manusia? Linknya Yesaya 43 ayat 10. Ayat 14, kata orang, salah seorang nabi katanya Yesus terus. Tapi Yesus tidak pernah menolak, tidak membantah ketika Yesus dikatakan menurut kata orang aku ini siapa?
oh Yesus engkau ini seorang nabi, kan? Yesus nggak pernah bantah ya. Terus tetapi di ayat 15 kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kuisnya, apa arti anak Allah itu? Link Yohanes 8 ayat 23 ya. Terus ayat 18, Yesus mendirikan jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya. Kuisnya, bagaimana anggapan di luar sana bahwa Yesus tidak pernah mendirikan gereja? Ya, itu kuisnya ya. Di sini Yesus mendirikan jemaat ya di atas batu karang ini ya. Jemaat Petrus ya toh. Petrus nih, aku mendirikan jemaat di sini ya. Terus di luar sana kan punya anggapan, Yesus saja nggak pernah mendirikan gereja, kok orang Kristen bangun gereja melulu, gitu ya. Ya, kita harus bisa jelasin bahwa Yesus mendirikan jemaat. Ya jemaat kan sama gereja sama aja ya. Ayat 19, kunci kerajaan surga diberikan pada Petrus. Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kuisnya, apa itu kunci kerajaan surga? Setelah itu terus Yesus ngomong, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kunci kerajaan surga itu apa ya? Oke. Nanti ada tayangan YouTube yang judulnya terikat di bumi, terikat di surga ya. Baik, itu pelajaran nomor 133. Sudah saya sampaikan. Shalom aleihim. Haleluya. Amin.